Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asdarina, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Mutiara, Banten. Spesialisasi saya mengajar pengantar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu pengantar bahasa Indonesia, dengan bobot 2 SKS. Selain mengampu MK pengantar bahasa Indonesia, saya juga mengampu mata kuliah lain, seperti fonologi bahasa Indonesia, sintaksis, dan semantik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran pada mata kuliah pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar bahasa Indonesia merupakan mata kuliah umum di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan program studi lainnya. Pengantar bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dalam kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi tulis dan lisan. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan ragam komunikasi tulis secara baku, khususnya penulisan karya ilmiah. Dengan mengikuti mata kuliah pengantar bahasa Indonesia ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami ragam bahasa, mahasiswa mampu memahami ejaan, mahasiswa mampu menulis istilah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mahasiswa mampu memahami penggunaan istilah bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu memahami konsep diksi dan unsur serapan, serta mampu menerapkan dalam komunikasi tulis dan lisan. Mahasiswa memahami dan mampu menulis kalimat efektif. Mahasiswa mampu praktik menulis paragraf. Mahasiswa menguasai pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Mahasiswa mampu menguasai ragam dan jenis karya ilmiah. Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah seperti makalah, artikel, dan artikel ilmiah populer. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas dengan 14 kali pertemuan, dengan pertemuan langsung atau tatap muka. Adapun topik yang dibahas yaitu peran bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, ejaan dan istilah bahasa Indonesia, kata, diksi dan unsur serapan, kalimat efektif, hakikat paragraf, pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah, ragam dan jenis karya ilmiah, teknik pengutipan dan daftar pustaka, penulisan karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah populer. Yang terakhir, surat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran saya dengan menggunakan teknik DIA. Yang pertama, delivery. Ada dua strategi saat saya menyampaikan perkuliahan. Yang pertama dengan textbook, yaitu buku yang digunakan dalam mata kuliah pengantar bahasa Indonesia. Yang kedua, case study. Setiap minggunya saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat rangkuman di setiap chapter yang ada dalam textbook secara pribadi.
Mahasiswa wajib membuat rangkuman dan memaparkan materi tersebut secara acak dan berkelompok. Dengan cara ini, saya yakin bahwa mahasiswa akan lebih siap untuk maju setiap minggunya. Mereka juga dibiasakan untuk mencari referensi lain dalam jurnal ilmiah, baik itu nasional dan internasional. Yang kedua, interaction. Saya selalu mengeksplor mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di setiap pertemuan agar terjalin komunikasi dua arah. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom untuk mahasiswa memberikan feedback atas proyek mahasiswa. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Setiap di awal perkuliahan, pertemuan pertama saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan. Kontrak mata kuliah tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian diketahui oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa membuat strategi dalam perkuliahan agar perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikutnya merupakan rekaman pengajaran saya dalam mata kuliah pengantar bahasa Indonesia di dalam kelas. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 8 ya, tentang diksi. Ada yang mau menjelaskan kembali apa itu diksi? Oh iya, silakan Mirza. Kalau menurut kita sendiri, diksi itu merupakan sebuah pilihan kata untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh si pembaca atau si pendengar. Oke, betul. Ada lagi selain Mirza yang mau berpendapat tentang diksi ataupun kalian ataupun pendapat dari sumber lain ataupun pendapat dari buku jurnal, tidak apa-apa, silakan. Ada yang mau lagi menjelaskan tentang apa itu diksi? Wahyu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Adapun fungsinya adalah untuk mengungkapkan gagasan sehingga pendengar dapat diperoleh atas kamu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat tentang apa itu diksi? Apa udah cukup dulu? Cukup ya, udah paham ya diksi itu apa? Nah, kita masuk. Nah, dalam diksi itu ada beberapa. Nah, dalam pertemuan hari ini ya, kita membahas diksi dan pengertian yang pertama ya, fungsi diksi dan apa saja sih elemen yang ada pada diksi ya. Itu sudah tadi, pengertian diksi adalah pilihan kata ya, pilihan kata yang tepat dan selaras. Nah, sekarang fungsi diksi, kira-kira nih menurut kalian fungsi diksi itu apa? Atau menurut para ahli gitu? Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Membuat komunikasi lebih efektif. Oke, bagus. Ada lagi? Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Memperjelas suatu makna. Memperjelas suatu makna. Oke, ada lagi? Yang belakang mungkin? Mengamalkan gagasan yang diapresiasi secara variatif. Coba diulangi lagi, suaranya kurang jelas. Mengamalkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang diekspektasi secara verbal ya, secara langsung. Oke. Selanjutnya elemen diksi. Nah, elemen diksi, kira-kira elemen diksi apa aja yang sudah kalian baca, yang sudah kalian pelajari? Elemen diksi itu kira-kira ada apa aja sih? Fonem, Ada fonem, Silakan. silatel, konjungsi, Hubungan kata, hubungan kata, kata kerja. Oke, bagus ya. Berarti udah paham ya, walaupun nggak dijelaskan lagi karena kalian sudah belajar kan? Iya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah,
juga gagasan itu dapat tersampaikan kepada si pendengar atau lawan tutur, lawan bicara. Oke. Fungsi diksi. Nah, fungsi diksi yang pertama membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar, tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh penutur ya. Jadi ketika seorang bertanya ataupun seorang berbicara ya, ketika seseorang berbicara ya, nah ketika pilihan katanya itu tepat ya, tepat sesuai dengan kondisi. Nah kalau misalkan kalian berbicara dengan orang tua ya, selayaknya kita menggunakan pilihan-pilihan kata yang dimengerti oleh orang tua kita ya. Nah kalau misalkan kita berbicara dengan anak kecil, jangan pakai bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa mahasiswa kalian pakai ke anak kecil, kasihan ya. Jadi harus sesuai. Kalau misalkan ke anak kecil, kita berbicara menggunakan diksi yang lebih tepat digunakan pada anak kecil ya. Kalau misalkan dengan dosen seperti apa ya, begitu juga dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa mungkin nggak terlalu paham kata-kata yang tidak umum ya. Nah kalau di masyarakat biasa, misalkan dengan orang-orang yang kita temui ya, kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi jangan gunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang lain, karena nanti akibatnya orang lain tidak paham apa yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Nah target komunikasi yang efektif itu kira bagaimana sih efektif? Menggunakan bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik. Ada lagi? Dapat dimengerti oleh pendengar. Dapat dimengerti oleh pendengar. Oke. Ada lagi? Adanya timbal balik. Adanya timbal balik ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, ya orang lain menjawab ya. Nggak kita bertanya, orang lain diam aja. Nah itu tidak efektif ya. Seperti itu. Kita lanjut. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Nah gagasannya itu diekspresikan secara langsung ya. Jadi tidak kalau misalkan verbal itu secara langsung, jadi kalau misalkan kita menyampaikan gagasan, maka gagasannya tersampaikan secara langsung ya. Tidak misalkan harus ditranslate dulu misalnya ya, karena orang lain tidak mengerti bahasa kita seperti itu. Selanjutnya bentuk gaya atau ekspresi gagasan yang tepat. Nah maksudnya gimana nih? Gaya atau gagasan yang tepat sesuai dengan mimik wajah atau situasi dan kondisi ya. Nah ketika kita ada di tengah-tengah pasar ya, kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka pahami ya. Kita menggunakan bahasa-bahasa baku misalnya, atau ngobrol sama teman nih, kita ngobrol sama teman kita pakai bahasa yang baku ya. Nah jadi kedengarannya nggak asik gitu kan. Nah kalau misalkan bahasa yang baku, gunakan sesuai dengan keadaan. Misalnya ketika sedang rapat ya, gunakan bahasa-bahasa yang baku, jangan menggunakan bahasa sehari-hari ya. Misal ketika sedang rapat, nah bilangnya menurut gue, nah itu kan nggak pas ya. Ataupun di kelas, misal kalian ingin berpendapat dengan dosen ya, ingin berpendapat kepada dosen di dalam kelas. Nah itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi. Nah kalau dengan teman mungkin kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari ya. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa yang kasar, dia kalau dengan teman itu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dengan
kecuali saya minta contoh bahasa gaul ya, itu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi diksi ada yang tanyakan sampai sini? Paham ya? Oke, kalau misalkan paham kita lanjut. Nah, dalam diksi ketika kita akan memilih kata ya, nah ada beberapa elemen atau ada beberapa ada beberapa kata yang memiliki misal makna yang sama ataupun pengucapan yang sama ya. Nah, itu kita harus bisa membedakan antara maknanya apa ya, ataupun oh ini termasuk ke dalam sinonim atau antonim. Nah, ada yang pernah dengar nggak sinonim itu apa? Persamaan kata. Sinonim persamaan kata. Oke, persamaan kata. Kira-kira contohnya apa nih sinonim? Aku, saya, gue, beta, ya? Atau ana pakai bahasa Arab, kata serapan dari bahasa Arab ya. Tidak apa-apa dipakai, tapi kalau misalnya ngomong ana takutnya orang yang nggak paham bahasa Arab, oh dia namanya ana gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi sesuaikan ya, kalau misalkan dalam umum khawatirnya ada orang yang nggak paham ya. Sebutkan aja saya atau nama sendiri ya. Kalau ana atau ane gitu ya, oh dikira orang kayak nggak paham bahasa Arab, itu namanya ana gitu kita tuh namanya ana gitu ya. Selanjutnya antonim, lawan kata. Jadi kalau antonim bukan lawan kata tapi beda lawan arti ya. Selanjutnya homonim, persamaan bentuk apa persamaan? Persamaan bentuk tetapi beda arti. Persamaan bentuk tapi beda arti. Selanjutnya homofon, persamaan bunyi beda arti. Persamaan bunyinya sama tapi artinya beda. Homograf, tulisannya sama tapi bunyi dan artinya berbeda. Nanti kita lihat ya, contohnya kira-kira apa aja ya. Selanjutnya hiponim. Nah, hiponim ada pernah dengar nggak hiponim? Hiponim kata turunan dari kata lainnya. Hubungan dengan ayo, jangan dibalik nih antara hiponim dan hipernim. Ayo ingat-ingat lagi yang sudah dipelajari di rumah. Kata khusus yang dijadikan kata umum. Kata khusus. Nah, kata khusus bisa juga jadi kata umum ya. Itu hiponim. Nah, hipernim. Diambil dari kata khusus itu sendiri. Turunan dari hiponim. Turunan dari hiponim atau kata. Nah, kebalik nggak? Hah? Hiponim dan hipernim. Tadi hipernim itu nih, antara hiponim dan hipernim kira-kira mana yang kata khusus dan mana yang kata umum? Ayo, sudah lupa belajar tadi malam atau tidak menemukan?
bambu itu kan ada ruas-ruasnya ya. Nah, ini disebutnya ini satu buku, ini dua, ini satu buku juga, ini satu buku. Jadi setiap setiap ruas, setiap ruas ini disebutnya satu buku. Ataupun kita lihat jari kita yang paling dekat ya. Nah, ini ruas disebutnya satu buku ya. Ini buku 1, buku 2, ini buku 3. Kayak gitu ya. Jadi ingat ya. Nah, ruas di sini, buku di sini maksudnya artinya luas ya. Ada juga buku yang artinya kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga disebut buku ya. Berbeda dengan buku yang artinya luas. Ini sangat berbeda ya antara luas dan buku yang artinya hitam, tapi memiliki kata yang sama, susunannya sama kan? Iya. Ya, kita lihat buku yang artinya luas ada B, U, K, U. Yang artinya kita juga sama, B, U, K, U. Jadi katanya sama, susunannya sama, hurufnya sama, tapi maknanya berbeda. Makna yang berbeda tergantung penempatannya ya. Nah, contoh dalam kalimatnya, Rama sedang membaca buku. Nah, berarti di sini buku di sini artinya kitab. Seperti itu ya. Kalau misalkan Supandi sedang membuat pagar yang berjumlah yang panjang pagar yang terbuat dari bambu, panjang pagarnya 3 buku bambu, berarti nah segini ya. Nah 3 segini, seperti itu dalam kalimat. Jadi kita bedakan ya, jangan sampai kita salah memberikan makna. Tapi kayaknya kalau udah mahasiswa kayak gini gak bakal salah kayaknya ya. Apalagi bahasa Indonesia, anak bahasa ya. Selanjutnya apa nih? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya homofon. Homofon itu persamaan bunyi tapi beda arti. Di sini dicontohkan bahwa apa nih contohnya? Halaman. Nah, ini halaman. Halaman dan halaman buku dan halaman rumah ya. Halaman buku ya tadi ya, halaman buku halaman 1, halaman 2. Nah, kalau halaman rumah pekarangan ya, seperti itu. Selanjutnya apa nih contohnya? Bank ya, bank dan bank. Nah, bank di sini artinya tempat menyimpan uang ya, kantor tempat menyimpan uang. Ada bank banyak ya, BRI, BNI, BJB dan bank-bank lainnya. Selanjutnya bank yang kedua adalah bank menunjukkan kepada laki-laki ya nih. Bang tolong ya, ataupun pokoknya ketika kita menemukan laki-laki kalau yang lebih tua dari kita, biasanya kita bang beliin cilok bang gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepada laki-laki. Beda maknanya ya, hanya bank ya tempat menyimpan uang ya, tapi penulisannya berbeda ya, dan maknanya berbeda. Selanjutnya monograf. Apa itu monograf? Bentuknya sama, tulisannya sama, tapi artinya beda ya. Nah, kita lihat contohnya apa nih? Apel dan apel. Nah, di sini sama-sama hurufnya itu ya, tapi maknanya berbeda ya. Ada apel yang menunjukkan
tidak bekerja. Selanjutnya hiponim, kata turunan dari kata lainnya. Tadi coba masih ingat nggak tadi hiponim itu apa? Kata khusus ya, kata khusus. Dan yang kedua hiponim adalah Kata umum. kata balik. Kata Hiponim itu kata khusus. Jangan kebalik ya. Kata khusus. Kalau hiponim kata umum. Jadi ada yang mau ngasih contoh antara hiponim dan hipernim? hiponimnya bunga. Hipernimnya apa? Hiponimnya bunga. Oh, hiponim bunga. Nah, perlu diingat hiponim itu tadi kata Khusus. khusus. Nah, itu tadi cuplikan saya mengajar melalui pertemuan tatap muka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.